Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Justru dengan memakai namaku, maksudnya akan ada cerita-cerita yang melibatkan aku. Dia akan mengarang-arang cerita tentang aku. Dia akan mengada-ngada tentang sesuatu berdasarkan aku. Dan dia akan berkata, akulah dia. Kalau Anda mengatakan di dalam kisah para rasul tersebut, kisah para rasul 9 misalnya, atau kisah para rasul 22 misalnya, siapakah engkau Tuhan? Ini udah ketahuan ini. Sejak kapan Yesus itu Tuhan? Dari manapun juga Paulus tahu dia adalah Tuhan. Akulah Yesus dari kota, akulah Yesus Nasarios, artinya akulah Yesus manusia yang berasal dari kota Nazaret. Akulah manusia. Ketika Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Aku adalah manusia dari kota Nazaret, bukan Tuhan. Akulah yang mengapa engkau menganiaya aku? Terjawab. Kalau ditanya, kok Yesus mengatakan aku dianiaya sama Paulus? Sejak kapan Paulus menganiaya Yesus? Maka jawaban teman Kristen, maksudnya Bang Suma, yang dianiaya itu adalah muridnya Yesus. Ketahuan dong. Sebab Yesus justru mengatakan, sebelum itu terjadi, kamu lebih dulu dianiaya. Ternyata yang menganiaya tadi siapa? Yesus dianiaya oleh siapa? Paulus. Kenapa Yesus mengatakan dianiaya oleh Paulus? Karena ternyata Paulus pernah menganiaya muridnya. Keciduk dong. Tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu muridku akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Pengakuan Paulus di dalam kitabnya sendiri jelas sekali bahwa dia kerjanya adalah menganiaya murid-murid Yesus. Mari kita lihat di dalam kisah para rasul 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. 1 Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa balas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. 1 Korintus 19 nomor 9. Karena aku adalah yang paling hina di antara semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Kata Yesus, saya ulang lagi, kata Yesus, tetapi sebelum itu terjadi, wahai murid-muridku, kamu ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah, di penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Paulus menganiaya murid-murid Yesus. Setelah menganiaya murid-murid Yesus, muncullah cerita-cerita dengan mengatasnamakan Yesus. Dipakailah nama Yesus itu. Siapakah engkau Yesus? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Mulailah cerita-cerita itu dibikin. Wah, ya aku bertemu dengan Yesus. Diceritakan muridku, aku buta. Setelah itu aku mendengarkan suara dari langit, dan seterusnya dan seterusnya. Aku disuruh Yesus menyampaikan Injil ke non-Yahudi dan seterusnya. Inilah yang dimaksud Yesus. Waspada supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan, akulah Yesus Tuhan, akulah dia. Siapa yang mengajarkan Yesus Tuhan? Plus Paulus. Tetapi sebelum itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Sebelum penyesat itu memakai namaku, menggunakan namaku, mengatakan aku Tuhan, mengajarkan aku Tuhan, terlebih dahulu dia menganiaya kamu. Dia menganiaya kamu adalah Paulus. Terjawab sudah. Demikian.